kalau untuk talak sudah 20 di tanggal 22 Agustus. Sudah talak. Itu mereka yang minta. Berbulan-bulan diguncang kisruh rumah tangga, berbulan-bulan menyimpan pertikaian dengan Nadia, fakta mengejutkan terkait nasib hubungan mereka akhirnya meluncur juga dari mulut Rizky Syafarudin. Tanggal 22 Agustus 2020, diakui Rizky sebagai hari di mana talak satu itu dijatuhkan pada sang istri. Itu kalau untuk talak sudah di tanggal 22 Agustus. Sudah talak. Itu mereka yang minta. Berbulan-bulan diguncang kisruh rumah tangga, berbulan-bulan menyimpan pertikaian dengan Nadia, fakta mengejutkan terkait nasib hubungan mereka akhirnya meluncur juga dari mulut Rizky Syafarudin. Tanggal 22 Agustus 2020, diakui Rizky sebagai hari di mana talak satu itu dijatuhkan pada sang istri. Dan siapa yang tak terhentak mendengar pengakuan sang pedangdut kembar itu? Jika menentang pertautan hatinya dengan Nadia, artinya kata talak itu terucap hanya sebulan berselang setelah mereka menikah. Di saat banyak pasangan membalut bulan pertama dengan cerita indah, rumah tangga Rizky dan Nadia justru nyaris karam dan berada di ambang perceraian. Lantas mengapa talak yang sangat dihindari setiap pasangan, apalagi bagi pengantin baru, pada akhirnya harus terucap? Benarkah ikrar talak terpaksa dilafal Rizky lantaran desakan bertubi dari Nadia dan pihak keluarga sang istri? 2 Agustus. Sudah talak. Itu mereka yang minta. Maksudnya? Iya, jadi karena memang ada di kandungan itu belum bisa untuk mengambil keputusan untuk secara cepat. Karena mereka sendiri yang meminta untuk selesaikan dengan cepat. Tapi Mereka itu maksudnya pihak dari Nadia? ya, tapi untuk memutuskan dengan menalak itu ya, dengan berat hati. ya, Di tanggal berapa? di tanggal 22 Agustus Sudah talak berapa? talak. Jadi sebenarnya bingung juga sih, mereka menyalahkan Iki dan mereka berusaha menyalahkan untuk Iki. ya biasa saja, jangan dulu untuk sekarang seperti itu gitu. Tapi kok malah mereka seolah-olah merasa diceraikan padahal mereka yang minta diselesaikan gitu ya, demi Allah, ini mereka sendiri yang minta untuk diurus secara cepat, baik itu agama dan hukum. Apakah seorang istri boleh meminta talak kepada suaminya? Boleh. Dalam Islam ada yang namanya pasah, ada yang namanya khulu, ya. Ini artinya gugat cerai dari seorang istri atau keluarga istri kepada suaminya. Oleh karena itu, dalam Islam mungkin itu talak merupakan solusi terakhir bagi rumah tangga yang sulit dipersatukan kembali. Talak memang diucap suami, namun dari sisi agama, istri, dalam hal ini Nadia, diperkenankan meminta Rizky menjatuhkan talak. Dan ketika talak itu diucap, tentu ada penyebab yang membuat bara konflik seketika menyala dan membakar indahnya hubungan mereka. Lalu apa sebenarnya yang membuat Nadia dan keluarga seolah menggebu untuk menyudahi ikatan suci keduanya? Mungkinkah lantaran banyaknya kabar miring, termasuk hasrat Rizky yang digadang-gadang meminta tes DNA usai mengetahui Nadia berbadan dua di awal-awal pernikahan mereka? Ngomong di sosmed. Kok Iki ngomong? Kok Iki kayak mau nangis? Bukan sih, jadi bingung aja sih mau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau memang dibilang Ya, kalau dibilang kenapa? Iki belum pernah buka ini dimanapun gitu. Kalau Iki boleh jujur, selama ini Iki memang menerima aja dari masukan dari netizen itu seperti apa. Dan bahkan Iki mikirin keluarga Iki juga. Itulah bahasa hati itu kan ya. Ya berusaha untuk menutupi aja sih. Ya, bukan cuman kelihatan, tapi itu sangat emosional. Karena bisa jadi difahami siapapun orang dalam situasi seperti itu, pasti kondisinya juga sangat tidak baik gitu ya, sangat tidak baik ya.
Walaupun sebetulnya tadi dia berusaha untuk menetralisir gitu ya, hanya saja kan udah tidak tertahan gitu. Gejolak emosi mengaduk perasaan Rizky. Merah mata menahan air turun membasahi pipi, tersirat jelas saat menguak fakta mengejutkan tentang nasib rumah tangga mereka. Terlebih sepanjang pernikahan keduanya yang belum genap 1 tahun, banyak pria gelombang datang menghantam. Dan tidak sekali 2 kali pula, sosial media jadi tempat mencurahkan gundah gulana. Lantas, mengapa setelah berbulan-bulan dilanda kisruh tak berkesudahan, Rizky baru menguak fakta ini sekarang? Benarkah Rizky sempat berharap terbukanya pintu mediasi dan mendinginkan tensi pertikaian mereka? Tapi selama ini kan untuk diam dulu, untuk nanti, untuk lihat dulu ke depannya, mediasi dulu diri seperti apa sih, Dok? Jadi ya bingung aja sih, kadang kita selama ini nggak pernah yang namanya untuk dibilang settingan segala macam itu nggak pernah sama sekali. Baik itu yang lalu pun juga, baik orang tua yang nggak suka itu belak-belakan. Dan sekarang Iki merasa ada yang harus ditutupin dan ada yang enggak gitu, karena memang udah berumah tangga, maksud Iki seperti itu. Publik juga Kak. Tapi iya nggak semua dipublish, cuman kok malah berbeda gitu. Iya. Pintu mediasi seperti tertutup ketika pihak Nadia dianggap Rizky telah menggiring opini, seolah-olah ia meninggalkan Nadia begitu saja dan tak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Anggapan itu ingin ditepis Rizky bahwa ia tak pernah lari dari tanggung jawab dan tugasnya sebagai suami juga ayah. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sejauh ini sehat. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu video call lah tuh kemarin, karena Iki kan lagi di Medan. Iya. Di tanggal 4 itu udah pulang ke Medan. Jadi terakhir ketemu sama anak Sebelum Lebaran. sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran nggak ketemu ya? Lebaran belum ketemu. Dan insya Allah malam ini langsung ke sana. Kaget. Oh, saya kan udah tahu. Saya baru Ya, mungkin dia udah capek kali. Maksudnya bukan capek. Memang harus diomongkan. Kalau sekarang kan mungkin Nadianya sudah anaknya udah lahiran juga. Ya udah. Yang penting kalau saya selalu pesan sama dia, apapun kondisinya dia harus bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah, dan sudah dilakukan. Tanggung jawab sebagai suami dan ayah coba dibuktikan Rizky di tengah prahara rumah tangga. Salah satunya diamini dengan cara terus menjalin komunikasi dengan Nadia. Tapi mungkinkah Rizky masih membuka pintu rujuk meski telah sejak lama menjatuhkan talak? Ataukah Rizky justru memilih meneguhkan langkah dengan gugat cerai Nadia ke pengadilan agama? Ya udahlah, semua keluarga mah udah tahu. Pastilah. Silah dia ya. Komunikasi mah pasti. Nggak ada sedikit pun mengurangi untuk komunikasi. Banyak. Iya makanya kalau banyak hal juga sih. Dan doanya aja mudah-mudahan yang terbaik aja untuk Nadia dan Iki. Talak. Ada talak 1, talak 2, talak 3, ya. Itu talak 1, talak yang pertama kali dijatuhkan oleh seorang suami yang sah. Kemudian talak 2, talak yang kedua kali. Talak 3, talak yang ketiga kali. Talak 3, tidak boleh seorang suami kembali lagi kepada istrinya yang sudah ditalak. Sebetulnya bukan sesuatu hal yang membingungkan gitu ya, karena memang prahara dari rumah tangga Rizky dan Nadia ini sudah berlangsung lama, tapi memang belum ada kejelasan, dan akhirnya pada beberapa hari yang lalu talak itu sudah resmi keluar dari mulutnya Rizky. Dan fakta yang sangat membingungkan juga adalah ternyata talak itu sudah pernah keluar 1 bulan setelah mereka melangsungkan pernikahan, yang which is sebenarnya itu udah lama, udah hampir setahun yang lalu pemirsa. Benar, iya. Tapi kalau misalnya ngomong tentang Iki, kok saya mikirnya Rizky Febian tadi ya. Rizky DA dong. Yang ini mungkin ya Iki Ido gitu ya, beda ya dengan Rizky yang itu. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi, ya mungkin kalau boleh mungkin berprasangka baik ya, mungkin cuma talak 1, masih ada beberapa tahap, jadi kita juga masih bisa menyelamatkan pernikahan ini, karena gimana pun kan jangan sampai sang bayi tumbuh tanpa sosok ayah dan juga ibu, apalagi masih kecil sekali, masih hitungan berapa bulan, masih 1 bulan itu lebih dia. gitu ya. Jadi masih ada proses, kita berharap yang terbaik baik dari Nadia ataupun Rizky mendapatkan hikmah. Mungkin coba boleh di recall lagi sweet memories yang dulu-dulu gitu kan, biar bisa menemukan cinta dan menyelamatkan prahara
rumah tangga mereka. Dan itu dia tadi berita yang membuka jumpa kita di pagi hari ini di Insert Pagi bersama dengan saya Maria Christy. Dan juga bersama dengan saya Javier Justin. Dan seperti luar biasanya selama 1 jam ke depan kami berdua akan memberikan informasi terkait tentang selebriti favorit Anda. Yes. Yes.